Jadi dalam video kali ini kita akan membahas materi dua fasa pada mata kuliah penelitian operasional satu. Di sini akan dibahas dua tipe soal, yaitu soal maksimasi dan juga soal minimasi. Kita lanjut aja ke soal yang pertama, yaitu soal maksimasi. Jadi di sini, sebuah perusahaan itu memiliki tiga proyek yang harus ditangani. Nah, untuk memudahkan dalam melakukan analisis, kita asumsikan bahwasanya X1 itu sebagai proyek jalan, X2 sebagai proyek jembatan, dan X3 itu sebagai proyek gedung. Kemudian di sini diketahui bahwasanya proyek jalan memberikan 1 miliar rupiah keuntungan, proyek jembatan memberikan 2 miliar rupiah keuntungan, dan proyek gedung memberikan 1 miliar rupiah keuntungan. Nah, ini itu sebagai fungsi tujuannya, atau dapat dituliskan Z sama dengan X1 ditambah 2X2 ditambah X3. Nah, di sini juga ada beberapa kendala yang perusahaan miliki atau beberapa batasan yang perusahaan harus perhatikan dalam melakukan proyek tersebut. Nah, di sini tenaga kerja yang dialokasikan untuk proyek jalan dan proyek jembatan itu tidak boleh lebih dari 4 orang, di mana masing-masing itu membutuhkan 1 orang. Sehingga untuk fungsi kendala yang pertama itu dapat ditulis X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 4. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua, alat berat yang harus digunakan itu minimal 4 unit dengan jumlah alat berat yang dialokasikan ke proyek jalan dan proyek gedung itu masing-masing 2 unit. Sehingga untuk fungsi kendala yang kedua itu dapat dituliskan 2X1 ditambah 2X3 lebih dari sama dengan 4. Kemudian untuk fungsi kendala yang ketiga adalah material konstruksi itu yang harus dialokasikan tepat sebanyak 12 unit material dan harus dibagi rata sebanyak 4 ke masing-masing proyek. Jadi untuk fungsi kendala yang ketiga itu dapat dituliskan 4X1 ditambah 4X2 ditambah 4X3 sama dengan 12. Kemudian di sini pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan harus mengalokasikan sumber daya ketiga proyek untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, di sini ada kata kunci memaksimalkan sehingga fungsi tujuannya adalah maksimasi. Kemudian setelah menganalisis persoalan tersebut, kita mengubahnya menjadi bentuk kanonik untuk melakukan perhitungan dalam tabel simplex. Nah, di sini untuk fungsi tujuannya itu masih sama, yaitu maksimasi Z. Kemudian untuk fungsi kendalanya itu tanda yang awalnya kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, maupun sama dengan, itu kita sama ratakan menjadi tanda sama dengan untuk memudahkan dalam perhitungan. Nah, di sini dari tanda kurang dari sama dengan itu agar menjadi tanda sama dengan bisa kita tambahkan dengan variabel slack atau S. Kemudian untuk tanda lebih dari sama dengan itu dapat dikurangi dengan variabel slack dan ditambahkan dengan variabel artificial. Variabel artificial ini itu dapat dilambangkan dengan huruf A ataupun R. Kemudian jika awalnya memang sudah bertanda sama dengan, maka dalam bentuk kanoniknya kita tambahkan variabel artificial untuk fungsi kendala yang ketiga. Kemudian lanjut ke perhitungan fasa. Di sini sesuai namanya yaitu dua fasa, jadi untuk tiap persoalan kita harus melalui fase 1 dan juga fase 2. Nah, untuk fase 1 sendiri itu fungsi tujuannya pasti minimasi. Jadi di sini fungsi tujuannya adalah minimasi R, bukan minimasi Z atau fungsi tujuan yang awal. Nah, R ini itu didapatkan dari R1 ditambah R2. Jadi di sini kita harus mencari untuk nilai R1 dan juga R2. Untuk nilai R1 dan R2 itu didapatkan dari sini, disubstitusikan saja. Jadi di sini ada misal di R1, 4 dikurangi, di bagian sini itu kita pindah ruaskan aja ke kanan, jadi 4 dikurangi 2X1 dikurangi 2X3 ditambah S2, kemudian yang R2 itu juga sama caranya seperti itu. Kemudian kita masukkan aja
untuk fungsi tujuan R-nya, kemudian di sini didapatkan fungsi tujuan barunya untuk melakukan perhitungan di tabel simplex-nya. Kemudian untuk fungsi kendalanya itu masih sama seperti yang ada di atas ini. Kemudian kita lanjut untuk perhitungan di tabel simplex-nya. Nah, untuk perhitungan di tabel simplex-nya ini, untuk fungsi tujuan baru yang tadi kita hitung menggunakan R1 ditambah R2, itu kita masukkan ke baris ke-0 atau baris paling atas ini. Jadi 6x1 ditambah 4x2 ditambah 6x3 dikurangi S2 sama dengan 16. Kemudian untuk fungsi kendalanya ini, untuk ketiga fungsi kendalanya, juga kita masukkan ke tabel di sini. Nah, setelah kita masukkan semua, kita lanjutkan, ke iterasinya. Jadi, untuk iterasi sendiri, langkah pertamanya adalah menentukan entering variabel atau kolom kunci. Nah, karena di sini fungsi tujuannya minimasi, maka untuk kolom kuncinya kita tentukan yang memiliki nilai positif terbesar. Di sini, nilai positif terbesar itu ada dua, ada 6 untuk X1 dan juga 6 untuk X3. Nah, kita bisa pilih mau menggunakan X1 ataupun X3, tapi di sini aku memilih untuk menggunakan X1. Nah, jadi di sini sudah ketemu untuk kolom kunci atau entering variabelnya. Kemudian lanjut ke step berikutnya atau ke langkah berikutnya adalah menentukan baris kunci atau leaving variable. Untuk menentukannya, kita harus menghitung rasio terlebih dahulu. Nah, rasio ini dihitung dengan cara membagi RHS dengan kolom kunci. Di sini 4 dibagi 1, itu hasilnya 4, kemudian ini 4 dibagi 2, itu 2, dan di sini itu 12 dibagi 4, hasilnya 3. Nah, untuk menentukan leaving variable atau baris kunci, itu dipilih yang memiliki nilai terkecil. Di sini nilai terkecilnya adalah 2 yang ada di baris kedua ini. Nah, jadi untuk baris kedua ini itu sebagai leaving variable dan untuk X1 ini sebagai entering variable. Nah, di sini ada titik temu yang disebut dengan pivot dan ini akan digunakan sebagai acuan untuk melanjutkan perhitungan ke iterasi berikutnya. Kemudian di pivot di iterasi selanjutnya ini harus bernilai 1. Jadi dari 2 di sini, untuk iterasi selanjutnya harus bernilai 1. Caranya adalah membaginya dengan kotata 2. Jadi 2 dibagi 2 itu nanti hasilnya adalah 1. Kemudian untuk satu baris ini itu juga sama caranya, yaitu membaginya dengan angka 2. Jadi di sini 0 dibagi 2 itu 0, kemudian di sini 2 dibagi 2 itu 1, kemudian di sini 0 dibagi 2, 0, dan seterusnya sampai RHS. Kemudian setelah di baris kedua ini ketemu, kita coba cari di baris lainnya. Nah, jadi di kolom ini ketika pivotnya itu sudah digantikan dengan nilai 1, kita akan mencari nilai-nilai lainnya sesuai acuan di sini. Jadi, untuk pivot ini harus bernilai 1 dan yang lainnya itu harus bernilai 0. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah untuk mengubah dari nilai 6 ini di sini menjadi 0, itu caranya adalah 6 dikurangi 6 dikali pivotnya tadi. Jadi nanti hasilnya adalah 0. Kemudian ini juga sama rumusnya seperti yang ini dan mengikuti. Kemudian yang ini itu caranya adalah 1 dikurangi 1, nanti hasilnya 0, kemudian ini langsung aja 1 dikurangi 0, dan seterusnya. Jadi di sini udah aku tuliskin juga untuk cara-caranya. Kemudian setelah nilai semuanya ketemu, kita lihat apakah di fungsi tujuan ini masih terdapat nilai positif.
Jika masih terdapat nilai positif, maka kita harus melanjutkan iterasinya karena belum optimal. Jadi untuk fungsi tujuan minimasi itu dapat dikatakan optimal apabila fungsi tujuannya itu sudah tidak terdapat nilai positif atau dapat dikatakan di situ harus terdapat nilai negatif dan nol aja. Nah, tapi di sini masih terdapat nilai positif. Ada 4 di X2 dan juga 2 di X2. Nah, kita menentukan nilai positif terbesar. Nilai positif terbesar itu 4 ini pada kolom X2. Jadi untuk X2 kolom ini itu sebagai kolom kunci atau entering variabel. Kemudian kita lanjut untuk menentukan living variabelnya, itu masih sama, itu kita menentukan rasionya terlebih dahulu dengan cara membagi RHS dengan kolom kunci. Kemudian kita tentukan rasio terkecil. Nah, jadi di sini itu sebagai living variable atau baris kuncinya. Kemudian ketemu titik temunya sebagai pivot. Nah, pivot ini itu di sini kita harus bernilai 1, caranya adalah membaginya dengan 4. Kemudian yang lainnya ini harus bernilai 0 selain pivotnya tadi. Nah, di sini ada caranya, penjabaran caranya. Nah, nanti setelah nilainya itu semuanya udah ketemu, kita lihat lagi untuk fungsi tujuannya. Apakah di sini masih terdapat nilai positif? Nah, di sini itu sudah tidak terdapat nilai positif karena hanya terdapat nilai 0 dan juga negatif. Sehingga sudah dapat dikatakan optimal dan perhitungan pada fase 1 ini sudah selesai karena sudah optimal. Kemudian kita lanjut ke fase yang kedua. Nah, untuk fase kedua ini, fungsi tujuannya itu mengikuti yang ada di soal. Tadi di soal fungsi tujuannya adalah maksimasi Z sama dengan X1 ditambah 2X2 ditambah X3. Itu sama seperti di soal. Nah, tapi untuk fungsi kendalanya ini kita mencari dari tabel simplex terakhir atau tabel optimal di fase 1. Nah, di sini fungsi kendalanya itu tetap ada 3. Jadi ada S1, X1, dan juga S2. Nah, untuk menuliskan di fungsi kendala, itu kita menghilangkan variabel artificial atau R. Jadi, ini kita anggap tidak ada. Jadi untuk fungsi kendala yang pertama itu adalah min X3 ditambah S1 sama dengan 1. Itu untuk fungsi kendala baru. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua, 1x1 ditambah 1x3 dikurangi setengah S2 sama dengan 2. Itu sebagai fungsi kendala yang kedua. Kemudian untuk fungsi kendala yang ketiga, itu adalah X2 ditambah setengah S2 sama dengan 1. Nah, selanjutnya, kita mensubstitusikan nilai X1 dan juga X2 yang ada di fungsi kendala ini. Kenapa kita hanya mensubstitusikan nilai X1 dan X2 saja dan X3 ini tidak kita substitusikan? Karena dari tabel iterasi yang terakhir ini, itu di FBS-nya nilainya hanya X1 dan juga X2. Dan S1 ini kita hiraukan. Jadi, di sini kita substitusikan untuk nilai X1 dan juga X2-nya saja. Kemudian, setelah nilai X1 dan X2-nya ini ketemu, kita masukkan ke dalam fungsi tujuan awal yang ada di soal. Jadi, di sini X1-nya itu kan 2 min X3 ditambah setengah S2. Kita ganti untuk S1-nya ditambah 2x2, x2-nya itu kita ganti ini, kemudian ditambah x3. Nanti ketemu untuk fungsi tujuannya itu ini. Nah, setelah ketemu untuk fungsi tujuan barunya ini, kita masukkan ke dalam tabel iterasi pada fase kedua. Jadi, di sini fungsi tujuannya itu adalah
setengah S2 sama dengan 4. Kemudian untuk fungsi kendalanya itu min X3 ditambah S1 sama dengan 1, kemudian 1 X1 ditambah 1 X3 dikurangi setengah S2 sama dengan 2, dan fungsi kendala yang ketiga adalah 1 X2 ditambah setengah S2 sama dengan 1. Nah, karena di sini fungsi tujuannya adalah maksimasi, maka dapat dikatakan optimal apabila pada baris tujuan ini itu tidak terdapat nilai negatif. Dan di sini itu sudah tidak terdapat nilai negatif, atau di sini atau hanya terdapat nilai positif dan juga 0. Sehingga di iterasi 0 pada fase 2 ini sudah dikatakan optimal. Jadi untuk kesimpulannya adalah nilai fungsi tujuannya itu 4, kemudian S1-nya itu 1, X1-nya itu 2, dan juga X2-nya itu 1. Oke, karena soal untuk maksimasi sudah selesai, kita lanjut ke tipe yang kedua, yaitu soal minimasi. Jadi sama seperti soal yang pertama tadi, kita asumsikan terlebih dahulu. Di sini kita asumsikan bahwasanya X1 itu sebagai pakan sapi, X2 sebagai pakan ayam, dan juga X3 sebagai pakan kambing. Nah, untuk fungsi tujuannya itu adalah Z sama dengan 4X1 ditambah X2 ditambah 5X3, itu dari sini. Kemudian di sini juga terdapat 3 kendala atau 3 batasan. Ini untuk kendala yang pertama, ini kendala yang kedua, kemudian ini kendala yang ketiga. Kemudian di sini pertanyaannya adalah, berapa banyak pakan ternak dari masing-masing jenis yang harus diproduksi untuk meminimalkan biaya produksi? Sehingga di sini fungsi tujuannya adalah fungsi tujuan minimasi. Kemudian setelah menganalisis soalnya, kita mengubahnya ke dalam bentuk kanonik. Di sini untuk fungsi tujuannya masih sama, yaitu minimasi Z. Kemudian untuk fungsi kendalanya itu masih sama. Jadi untuk tanda lebih dari sama dengan, itu dapat kita ubah dengan mengurangkan dengan variabel slack dan menambahkannya dengan variabel artificial. Kemudian untuk tanda kurang dari sama dengan, itu dapat ditambahkan variabel slack, dan untuk tanda sama dengan, itu dapat ditambahkan dengan variabel artificial. Kemudian, di fase 1 ini, sudah pasti kita akan menggunakan fungsi tujuan minimasi R, dan R ini didapat dari penjumlahan R1 ditambah R2, sehingga kita harus mencari nilai R1 dan juga R2 ini dari hasil substitusi. Kemudian setelah nilai R1 dan R2 ini didapatkan, maka kita masukkan saja ke sini dan didapatkan fungsi tujuan baru sebagai berikut. Untuk fungsi kendalanya itu masih sama, menggunakan fungsi kendala dari analisis soal yang tadi telah kita analisis. Kemudian kita lanjut ke perhitungannya. Jadi untuk fungsi tujuan baru yang tadi telah kita hitung menggunakan R1 ditambah R2, kita masukkan ke baris fungsi tujuan atau baris 0 pada iterasi 1. Di sini itu 4X1 ditambah X2 ditambah 7X3 dikurangi S1 sama dengan 28. Kemudian untuk fungsi kendalanya juga kita masukkan di sini. Kemudian setelah semua angkanya itu sudah kita masukkan ke dalam tabel iterasi, kita dapat melakukan iterasi dengan cara menentukan entering variabel dan juga leaving variabel terlebih dahulu. Untuk entering variabelnya, itu kita tentukan nilai positif terbesar karena fungsi tujuannya adalah fungsi tujuan minimasi. Di sini itu nilai positif terbesarnya adalah 7 pada kolom X3, sehingga kolom X3 ini
akan menjadi entering variable atau kolom kuncinya. Kemudian untuk menentukan living variable-nya, kita harus mencari rasionya terlebih dahulu. Nah, rasio ini didapatkan dari RHS dibagi kolom kunci, 10 bagi 1 itu 10, kemudian ini itu tidak ada definisi, jadi tidak kita gunakan karena 24 dibagi 0, kemudian lanjut ini itu 18 dibagi 6 sama dengan 3. Nah, kita akan memilih living variable atau baris kunci itu dengan nilai rasio terkecilnya. Nah, rasio terkecilnya adalah 3, jadi untuk baris A2 ini akan dianggap sebagai living variable atau baris kuncinya. Kemudian di sini ada titik temunya atau pivotnya yang dalam iterasi selanjutnya atau dalam iterasi 1 untuk nilai yang ada di pivot ini harus bernilai 1. Jadi dari 6 harus berubah menjadi 1. Caranya adalah dengan membaginya dengan 6. Jadi di sini 1 dibagi 6, kemudian di sini juga sama. Jadi untuk baris ini itu caranya dibagi 6 semua. Kemudian untuk baris-baris lainnya selain pivot ini harus bernilai 0. Nah, caranya itu ada di sini untuk penjabaran rumusnya. Kemudian kita lihat apakah pada baris 0 atau pada fungsi tujuan ini masih terdapat nilai positif atau tidak. Karena masih terdapat nilai positif, maka kita harus melanjutkan ke iterasi berikutnya yaitu iterasi 2 karena masih dianggap belum optimal. Oleh karena itu kita harus menentukan kembali entering variabelnya. Entering variabelnya adalah dipilih positif terbesar. Positif terbesarnya adalah 1 di X2 ini. Jadi kolom X2 ini adalah sebagai kolom kuncinya. Kemudian kita menentukan rasionya. Rasionya adalah RHSB kolom kunci. 7 dibagi 1 itu 7. Kemudian ini 24 dibagi 3 adalah 8. Kemudian ini tidak terdefinisi sehingga tidak kita gunakan atau kita abaikan saja. Nah, di sini untuk rasio terkecilnya adalah 7 itu pada baris pertama, sehingga untuk baris ini itu sebagai living variable atau baris kuncinya. Kemudian di sini juga ditemukan pivot atau titik temunya. Nah, karena di sini pivotnya itu sudah bernilai 1, maka untuk iterasi selanjutnya itu untuk baris ini itu tidak kita ubah-ubah karena memang di pivotnya ini itu tetap bernilai 1. Jadi kita ubah untuk yang lainnya aja, di sini bernilai 0, ini 0 juga 0. Nah, untuk caranya itu ada di sini untuk penjabaran rumusnya. Kemudian di fungsi tujuan ini, itu hanya terdapat nilai 0 dan juga negatif, yang artinya karena sudah tidak terdapat nilai positif, maka sudah dapat dikatakan optimal dan iterasi akan berhenti di iterasi 2. Oleh karena itu, untuk fase 1 ini sudah selesai karena sudah optimal. Kemudian kita lanjut ke fase yang kedua. Nah, fase kedua ini untuk fungsi tujuannya itu kita mengikuti yang ada di soal tadi. Yang ada di soal itu fungsi tujuannya adalah minimasi Z sama dengan 4x1 ditambah x2 ditambah 5x3. Kemudian untuk fungsi kendalanya itu sama. Kita lihat atau kita cari fungsi kendala barunya itu dari tabel iterasi terakhir atau iterasi yang optimal. Nah, di sini fungsi kendalanya itu ada 3. Yang pertama adalah setengah X1 ditambah X2 dikurangi S1 sama dengan 7. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua adalah 9/2 X1 ditambah 3 S1 ditambah S2 sama dengan 3. Kemudian untuk fungsi kendala ketiga adalah setengah S1 ditambah X3 sama dengan 3. Nah, perlu diingat kembali bahwasanya variabel artificial atau R ini tidak kita masukkan ke dalam fungsi kendala yang baru.
Kemudian kita substitusikan terlebih dahulu untuk X2 dan X3 ini, karena di sini memang, hanya terdapat FBS X2 dan juga X3, sehingga di sini kita substitusikan untuk X2 dan X3 aja. Kemudian setelah didapatkan nilainya, kita masukkan ke dalam fungsi tujuan awal yang ada di soal. Jadi, 4x1 ditambah x2, x2 itu dapat dari sini, kita masukkan ke sini aja. Kemudian ditambah 5x3, x3-nya ini kita masukkan ke sini. Kemudian akan didapat fungsi tujuan baru, yaitu sebagai berikut. Nah, karena fungsi tujuan dan juga fungsi kendalanya sudah kita ketahui, maka kita lanjut untuk memasukkannya ke dalam tabel iterasi pada fase kedua. Nah, di sini nilai Z-nya adalah min X1 dikurangi S1 sama dengan 22. Kemudian untuk fungsi kendalanya kita masukkan dari fungsi kendala yang pertama sampai ketiga. Nah, setelah fungsi kendalanya sudah kita masukkan, kita lihat apakah pada fungsi tujuan ini itu sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, karena ini fungsi tujuannya adalah minimasi, maka dapat dikatakan optimal apabila pada baris fungsi tujuan atau baris paling atas ini, pada baris Z, itu tidak terdapat nilai positif. Nah, di sini memang tidak terdapat nilai positif ya untuk X1 sampai S2, karena hanya terdapat nilai negatif dan juga nol, sehingga untuk, iterasi nol ini sudah dapat dikatakan optimal dan perhitungan berhenti pada iterasi nol. Jadi, untuk hasil akhirnya itu didapatkan Z atau tujuannya itu bernilai 22, kemudian X2-nya itu 7, S2-nya itu 3, dan juga X3-nya itu 3. Nah, jadi cukup sekian untuk pembahasan materi 2 fasa pada mata kuliah penelitian operasional 1.